Teman-teman, yang namanya beauty privilege atau hak khusus orang cantik dan ganteng itu memang benar nyata. Contohnya kasus ini, ada seorang perempuan usianya 21 tahun, dia sudah terbukti melakukan tindak pidana, tapi dia malah mendapatkan banyak banget fans gara-gara wajahnya cantik. Padahal nih, tindak pidana yang dia lakukan itu berat. Tindak pidana penghilangan nyawa secara berencana dan berantai. Tapi begitu foto perempuan ini dipublikasikan, langsung banyak banget laki-laki yang meleleh melihat wajahnya yang memang cantik. Komentar-komentar agak lain pun bermunculan. Dia cantik, jadi dia nggak bersalah. Saya yakin saya bisa memperbaiki dia. Sampai ada yang bilang kayak gini, saya ada di pihak pelaku karena dia cantik. Teman-teman penasaran? Atau malah emosi? Tonton video ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di Korea Selatan. Pelaku hanya dikenal dengan nama Kim, karena pihak berwenang di sana enggak mengungkap identitas lengkapnya di publik. Ini membuat keluarga korban sangat marah dan gak terima, karena mereka merasa harga diri para korban itu kayak direndahkan. Salah seorang kuasa hukum keluarga korban bilang seperti ini, saya tuh gak paham kenapa pihak berwenang seakan-akan melindungi identitas sang pelaku. Ini tindak pidana penghilangan nyawa paling keji dan juga terencana yang pernah dialami oleh masyarakat Korea Selatan. Ada beberapa syarat nih tentang pengungkapan identitas pelaku tindak pidana di Korea Selatan. Yang pertama, cara melakukannya harus brutal, menimbulkan kerugian dan kerusakan berat. Yang kedua, harus ada bukti bahwa memang tersangkalah pelakunya. Dan terakhir, pembukaan identitas diperlukan demi kepentingan publik. Nah, katanya kasus ini terganjal di poin pertama, yaitu cara melakukannya tidak memenuhi syarat brutal. Tapi benar nggak sih seperti itu? Teman-teman, tahan emosi dulu. Saya cerita kronologi kasusnya dari awal. Pelaku yang hanya disebut sebagai Kim ini sudah melakukan tindakan penghilangan nyawa secara berencana dan berantai dari bulan Desember 2025 sampai bulan Februari 2026. Dan korban pertama adalah pacarnya sendiri. Jadi di bulan Desember 2025, Kim dan pacarnya lagi jalan-jalan naik mobil. Pacarnya kelihatan kecapean dan Kim kemudian dengan baik hatinya sebagai seorang pacar yang baik menawarkan minuman penambah tenaga. Pacar Kim udah jelas gak curiga sama sekali. Tapi nih setelah dia minum tiba-tiba aja dia langsung kehilangan kesadaran. Dia gak ingat apa-apa. Waktu itu Kim menghubungi orang tua pacarnya dan bahkan membantu membawa pacarnya ini ke rumah sakit. Di rumah sakit pacarnya kebingungan dan sempat curiga karena terakhir yang dia ingat dia minum minuman penambah tenaga dari si Kim. Tapi Kim mengelak, dia bilang, aku gak tahu apa-apa. Itu minuman aku beli di toko, aku kasih ke kamu. Nah, mulai dari sini nih pacarnya ngerasa gak nyaman dengan Kim. Singkat cerita akhirnya mereka putus. Dan ternyata benar teman-teman, insting pacar Kim ini kemudian menyelamatkan nyawanya di kemudian hari. Karena minuman itu memang udah dikasih zat tambahan sama si Kim. Dan pacar yang sempat gak sadar tapi selamat itu cuman percobaan. Di bulan Januari tahun 2026 ada seorang laki-laki yang kenalan dengan Kim. Mereka baru kenal sekitar 1 minggu dan Kim kemudian mengajak laki-laki ini untuk check-in di hotel. Hotelnya terletak di distrik Gangwon di Seoul. Di dalam kamar mereka minum miras dan ketika mulai kehilangan kesadaran, Kim menawarkan yang namanya obat pereda efek miras. Nah, memang setelah seorang itu minum miras, maka miras yang bermetabolisme di hati akan diubah jadi zat namanya asetaldehid. Asetaldehid inilah yang memicu mual, sakit kepala dan tubuh akan terasa sangat lemes. Selain itu nih, miras juga meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga terjadilah kekurangan elektrolit. Metabolisme miras juga meningkatkan peradangan tubuh sehingga orang kerasa seperti sakit-sakit, otot nyeri, capek, kayak kena sakit flu setelah minum miras. Selain itu nih, miras juga mengacaukan kimia dalam otak sehingga menyebabkan orang tremor, tangannya gemeteran, gelisah dan juga sakit kepala. Meskipun orang mencoba tidur setelah minum miras, tetap aja ketika dia bangun badannya akan terasa nggak enak banget.
Dan miras menghambat metabolisme gula, sehingga terjadilah penurunan kadar gula dalam tubuh, makanya orangnya akan lemes. Fase tidur terganggu dan orang akan terbangun dengan rasa lelah luar biasa. Nah, saat ini nih katanya ada beberapa vitamin atau suplemen yang diklaim bisa membantu meredakan gejala setelah minum miras. Isinya antara lain ada mineral untuk membantu pemulihan cairan tubuh, menetapkan asam lambung, vitamin untuk mendukung metabolisme tubuh, ada juga yang berisi obat sakit kepala. Sebagian produk juga ada isinya gula atau karbohidrat dan kafein untuk meningkatkan kesadaran orang setelah minum miras. Nah, laki-laki kenalan Kim tadi nih menerima suplemen dari Kim dan gak curiga sama sekali. Dia minum suplemen itu dan kemudian dia pun kehilangan kesadaran. Dan setelah itu Kim membereskan kamar hotelnya. Gelas, botol bekas, dan semua yang bisa dijadikan barang bukti ditaruh dalam plastik dan kemudian dia keluar dari hotel sendirian. Dan laki-laki dia baru ditemukan keesokan harinya ketika petugas hotel mau mengingatkan waktu check out. Mereka melihat di dalam kamar ada seorang pria dalam keadaan sudah gak bernyawa. Dari mulut dan hidungnya keluar busa dan cairan berwarna merah. Pihak yang berwenang dipanggil, mereka melakukan olah TKP. Mereka periksa jasad korban pria ini. Mereka gak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Tapi tetap aja cairan tubuh korban diambil untuk dilakukan uji namanya toksikologi. Nah, yang namanya pemeriksaan uji toksikologi ini perlu waktu. Pada saat itu teman-teman Kim sudah mulai bergerak lagi untuk mengincar korbannya yang kedua. Dan sekali ini korban keduanya sudah cukup lama dikenal sama Kim. Mereka sempat ketemu di sebuah acara gathering kantor dan dulu sempat tukeran nomor HP, tapi belum sempat kontak-kontakan. Nah, Kim berinisiatif nih mengkontak si korban keduanya duluan. Ajakin ngobrol kesana kesini, dikasih kata-kata mesra sampai puncaknya diajak untuk check-in di hotel. Caranya seperti ini. Kim bilang ke teman laki-lakinya yang ini si korban kedua, ada restoran masakan daging yang enak banget, tapi sayangnya cuma bisa kita beli secara delivery. Yuk kita check-in, sekali kita makan malam bareng. Nah, korban langsung mengiyakan. Dan korban ini bahkan sempat mengirim pesan ke temannya. Dia bilang, aku sedang banget nih, aku diajakin check-in sama seorang gadis cantik bernama Kim. Di hari H mereka beli miras, beli snack, dan kemudian mereka check-in di sebuah motel. Sekali ini teman-teman kamera CCTV merekam mereka berdua masuk ke dalam motel sambil gandengan tangan. 2 jam kemudian kelihatan Kim keluar sendirian dari hotel. Dan Kim sempat mengirim pesan ke korban, tulisannya seperti ini. Kamu tadi mabuk banget sampai ketiduran. Saya pulang duluan ya, saya malas tungguin kamu. Dan pesan ini ternyata cuman alibi, seakan-akan Kim gak tahu kalau korban sudah kehilangan nyawa. Dan keesokan harinya persis seperti korban pertama, pihak hotel menemukan korban dalam keadaan enggak bernyawa. Gak ada tanda-tanda kekerasan, keluar cairan merah dan busa dari hidung dan juga mulutnya. Mereka yang berwenang mengecek CCTV dan mereka menemukan perempuan yang sama dengan yang mereka lihat di kasus yang mirip. Kira-kira 1 bulan yang lalu. Mereka melakukan penangkapan darurat di rumahnya Kim. Digeledahlah rumahnya Kim dan benar aja ketemu banyak banget barang bukti. Botol suplemen yang pereda gejala minum miras yang sudah kosong, zat berbahaya efeknya menurunkan kesadaran dalam bentuk obat. Obat ini tuh keras dan gak dijual bebas. Obat ini bekerja dengan menempel pada bagian otak yang fungsinya sebagai rem. Efeknya orang merasa lebih santai, mengantuk, dan otot-otot akan terasa lemes. Obat ini sebenarnya sering diresepkan untuk orang-orang dengan gangguan cemas, sulit tidur, kejang, atau serangan panik. Nah, sementara miras juga punya efek yang mirip. Kalau 2 zat ini dikonsumsi bersama akan memperkuat satu sama lain dan efeknya sangat-sangat berbahaya. Kombinasi keduanya bisa membuat seorang sangat mengantuk sampai nggak sadar dan napas juga jadi lambat dan lemah. Dalam kondisi nggak sadar secara penuh, orang bisa nggak mampu melindungi jalan napasnya sendiri. Misalkan dia muntah, nggak akan dia muntahkan keluar, tapi akan tersedak. Detak jantung dan tekanan darah juga akan ikut menurun, dan tubuh pun kekurangan oksigen. Inilah teman-teman yang terjadi pada korban, dikasih miras, dikasih zat berbahaya tadi, dan akhirnya mereka kehilangan nyawa. Dan Kim sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat detail. Bahkan dia mencari tahu efek dari kombinasi 2 zat ini di internet. Riwayat pencarian penuh dengan riset yang secara mendetail dan dalam tentang apa bahayanya kalau obat tersebut dicampur dengan miras. Anehnya lagi teman-teman, dari semua korban gak ada satupun yang kehilangan harta bendanya.
Ada yang bilang kemungkinan nih, Kim melakukannya cuma untuk senang-senang. Dan Kim punya keinginan ekstrim untuk mengendalikan orang lain. Bahkan, juga ada orang yang mengenal Kim itu berkata, kalau Kim tuh pernah dikeluarkan dari sekolah gara-gara dianggap sebagai siswi yang bermasalah. Begitu berita ini tersebar luas, otomatis banyak orang mencari tahu lebih detail tentang siapa Kim dan bagaimana jejak digitalnya. Karena jejak digital itu katanya nggak pernah bohong. Dan Kim ternyata cukup sering posting foto wajahnya. Bahkan nih teman-teman, setelah korban kedua kehilangan nyawa, Kim sempat-sempatnya memposting foto selfie di akun media sosialnya. Nah, di sini nih, banyak kemudian laki-laki yang terpesona dengan kecantikan Kim dan mereka katanya jatuh cinta. Saking cantiknya wajah Kim. Ya, teman-teman gak salah dengar. Banyak yang terpesona dengan wajah Kim yang luar biasa cantik. Pengikut media sosialnya melonjak hampir 6 kali lipat. Tim warganet yang marah dengan apa yang Kim lakukan saling susul-menyusul dengan tim warganet yang kemudian ngefans dengan Kim si pelaku. Banyak yang berkomentar seperti ini. Jujur ya, saya tuh gak paham apa yang dilakukan itu kenapa sih dianggap salah. Dia tuh secantik ini loh. Harusnya pihak pengadilan pertimbangkan kecantikannya dan bebaskan dia dari hukuman karena dia cantik. Kan main ya? Ada juga yang bilang seperti ini. Gak peduli apa yang terjadi, saya selalu mendukung Anda Kim. Tetap semangat ya cantik. Bahkan ada yang bilang juga seperti ini. Dia masih muda, masa depannya masih panjang. Dia hanya membuat kesalahan kecil. Udahlah, maafin aja. Teman-teman, tenang, jangan emosi dulu. Ingat, ini masih bulan puasa. Dan banyak juga yang malah menyalahkan korban. Mereka bilang seperti ini. Salah korban sendiri nih, yang mau aja diajak check-in ke hotel. Pihak yang berwenang menyita handphone milik Kim dan menemukan riwayat percakapan Kim dengan para korban. Yang benar aja teman-teman, Kim tuh pintar banget mengelabui korbannya. Pendekatannya halus, dari awal mengobrol sampai mulai mesra, korban gak curiga sama sekali. Dan keluarga para korban sangat marah melihat dukungan yang diberikan warganet yang ngefans sama Kim. Mereka merasa ini adalah bentuk penghinaan luar biasa terhadap para korban. Bayangin aja loh, orang yang mereka sayangi menjadi bahan tertawaan di media sosial, sementara pelakunya malah disanjung-sanjung. Beberapa ahli ada yang menghubungkan fenomena dukungan ke pelaku ini dengan yang namanya hibristofilia atau ketertarikan gak wajar terhadap pelaku tindak pidana serius. Nama lainnya adalah Bonnie and Clyde syndrome atau ketertarikan pada pasangan yang kelihatannya berbahaya. Misalkan pelaku tindak pidana penghilangan nyawa atau tindak pidana yang berat lainnya. Kenapa? Karena pelaku tuh dianggap punya aura dominan, ekstrim, dan malah sampai dianggap berkarisma. Kadang-kadang ada orang yang punya rescue fantasi atau keyakinan nih kalau dia bisa mengubah pelaku ke arah yang lebih baik. Istilahnya gini, dia tuh gak jahat kok, dia cuman belum ketemu orang yang tepat aja. Dan ini sangat-sangat salah ya teman-teman. Tapi kenapa sih orang bisa punya ketarikan seperti ini? Salah satu penyebabnya katanya adalah pengaruh trauma masa lalu atau pola hubungan yang gak sehat di masa lalu. Seorang terbiasa mengaitkan cinta dengan bahaya, ketidakstabilan, atau bahkan dominasi alias penguasaan. Gejalanya antara lain seperti ini teman-teman. Para fans ini akan membela pelaku tanpa menggunakan logika. Mereka menganggap remeh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kadang-kadang dengan teganya mereka malah menyalahkan korban atau malah merasa kasihan berlebihan terhadap pelaku meskipun bukti-bukti udah jelas pelaku itu melakukan tindak pidana yang serius. Malah nih, dalam bentuk yang lebih ekstrim, seorang tuh bisa mengembangkan fantasi romantis yang berulang terhadap perilaku tindak pidana. Dan ini benar-benar kejadian teman-teman, ada di antara mereka yang sampai mengirim surat cinta, ingin menjalin hubungan atau merasa bangga kalau mereka terhubung dengan pelaku tindak pidana serius ini. Meskipun mereka sadar apa yang dilakukan sama pelaku ini adalah tindak pidana yang serius. Tapi teman-teman, di luar respon warganet yang bermacam-macam, kasus ini akan terus berjalan. Dan pihak keluarga berkata apapun yang terjadi, mereka akan terus mengusahakan keadilan bagi para korban. Teman-teman, saya tekankan sekali lagi ya, kecantikan atau ketampanan gak pernah bisa jadi alasan untuk membenarkan apalagi membela pelaku tindak pidana yang serius. Jangan biarkan yang namanya beauty privilege itu mengaburkan logika dan juga rasa keadilan kita.
Ketertarikan pada pelaku kekerasan tanpa logika cuma akan memperparah luka sosial yang sudah ada, terutama pada korban dan keluarganya. Empati yang benar itu adalah empati pada korban dan keluarganya, bukan pada pelaku yang sudah merenggut nyawa orang lain.